Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Akang Teteh atau Bapak Ibu sebagai calon guru ataupun guru. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa melakukan kegiatan ini dan melaksanakan tugas ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Akang Teteh karena telah berkenan dan hadir dalam mini seminar ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu Bapak Restu Bias Primandika MPD yang telah memberikan tugas ini sehingga saya bisa mempelajari dan memahami serta mempraktikkannya dalam proses pembelajaran. Dan untuk Akang Teteh, saya mengucapkan juga mohon maaf karena telah mengganggu aktivitas Akang Teteh seperti biasanya. Baiklah Akang Teteh, sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Akang Teteh, untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Sudah. Saya informasikan juga jika untuk on kamera maka diharapkan bisa on kamera dan jika tidak memungkinkan tidak apa-apa. Mungkin seperti itu informasi sedikit dari saya. Baik, kita langsung saja mulai kepada pembahasan mengenai yang akan disampaikan pada hari ini. Baik, sebelum saya menyampaikan dan menerangkan mengenai micro teaching, apakah dari Akang Teteh ada yang pernah mendengar atau mempelajari terlebih dahulu? Bagaimana? Teh Siti Rantika pernah mendengar micro teaching? Halo? Belum. Belum. Oh iya, ya terima kasih. Kalau Kang Peri Setiawan, bagaimana Kang Peri? Kang Maulana Hasan? Teh Fuah, bagaimana Teh Fuah? Baik, mungkin teman-teman belum pernah mendengar atau mempelajari micro teaching, maka saya mungkin akan melanjutkan. Mohon izin teman-teman atau Bapak Ibu calon guru dan guru, sedikit saya mungkin akan sedikit menyampaikan mengenai pertama pengertian micro teaching. Nah, dapat kita ketahui secara etimologis bahwa micro teaching ini berasal dari dua kata yaitu mikro berarti kecil, terbatas atau sempit, dan teaching berarti pembelajaran. Yang selanjutnya arti dari pembelajaran itu sendiri. Nah, dapat kita ketahui bahwa pembelajaran itu merupakan setiap kegiatan yang dirancang oleh guru atau pendidik
dengan tujuan untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan atau nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan belajar mengajar. Atau dalam arti lain, pembelajaran ini merupakan proses interaksi peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang terarah dan pada tujuan yang telah ditentukan. Nah, dapat kita pahami di sini ada pengertian micro teaching menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil dari 3 para ahli. Yang pertama ada menurut Rospiah. Pembelajaran mikro merupakan suatu kegiatan mengajar di mana segala sesuatunya dikecilkan atau disederhanakan. Lalu diperkuat menurut Michael Velez bahwa pembelajaran mikro ini adalah pembelajaran yang disederhanakan. Nah, situasi pembelajarannya dikurangi lingkupnya, tugas guru dipermudah, mata pelajaran dipendekkan, dan jumlah peserta didik dikecilkan. Lalu diperkuat lagi oleh Cover dan Allen mengatakan bahwa pembelajaran mikro ini adalah studi tentang suatu situasi pembelajaran yang dilaksanakan dalam waktu dan jumlah tertentu, yakni selama 4 atau sampai 20 menit, jumlah siswanya juga terbatas, bentuk pembelajaran juga disederhanakan, lalu guru memfokuskan diri hanya pada beberapa aspek. Pembelajaran berlangsung dalam bentuk sesungguhnya, hanya saja diselenggarakan dalam bentuk mikro. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dalam micro teaching ini merupakan metode latihan yang dirancang baik untuk calon guru ataupun guru. Nah, kalau untuk guru menambah pengalaman, keprofesionalan dalam mengajar. Hal yang dikurangi pada intinya micro teaching ini sama seperti pembelajaran kita di kelas. Cuman waktunya dipersempit, lalu siswanya juga dibatasi, dan materinya juga lebih disederhanakan atau dikurangi. Sehingga mungkin sebagai latihan yang telah direncanakan. Sehingga pada prakteknya ketika dalam proses belajar dan mengajar bisa lebih baik. Nah, untuk referensinya dapat teman-teman lihat di gambar slide ini. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Sekarang memasuki karakteristik micro teaching. Nah, pertama karakteristiknya jumlah siswa berkisar antara 5 sampai 10 orang. Nah, tadi sudah disebutkan juga ya. Lalu yang kedua, waktu mengajar terbatas sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, lalu yang ketiga, latihan berpusat pada keterampilan dasar mengajar. Yang keempat, menampilkan hanya 1 atau 2 keterampilan dasar mengajar yang merupakan bagian dari keterampilan mengajar yang kompleks. Dan yang kelima, membatasi fokus atau ruang lingkup materi pelajaran sesuai dengan ketersediaan waktu. Lalu yang keenam, ditinjau dari praktikum, calon guru atau pendidik akan belajar bagaimana melakukan pembelajaran. Nah, ini praktikan itu maknanya seseorang yang melakukan praktikum. Takutnya ada teman-teman yang belum mengetahui maknanya. Nah, pada penjelasan nomor 6 ini, contohnya seperti penggunaan metode dan strategi pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran. Lalu yang ketujuh, pembelajaran mikro adalah pembelajaran yang sebenarnya. Nah, praktiknya harus membuat rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran, lalu ada mengelola kelas,
dan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran itu sendiri. Nah, lalu yang ke-8 ada pembelajaran mikro bukanlah simulasi. Maksudnya teman sejawat ini tidak diberlakukan sebagai peserta didik, tetapi teman yang sebenarnya. Tetapi dengan kedudukan peserta didik. Misalkan kita kan contoh dalam Zoom ini semuanya teman. Nah, ini jadi tidak sama kita diperlakukan sebagai peserta didik, cuman kedudukannya sebagai peserta didik. Nah, yang ke-9, pembelajaran diharapkan dapat direkam sehingga hasil rekaman tersebut dijadikan bahan diskusi antar guru atau calon guru untuk dikoreksi dan diberikan masukan guna perbaikan atas kekurangan dan praktikan. Baik teman-teman, izin melanjutkan. Nah, di sini ada keterampilan dasar mengajar. Pertama ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, misalnya ketika membuka pelajaran, kita memberikan rangsangan kepada peserta didik supaya proses pembelajaran berjalan dengan baik sampai dengan selesai atau sampai dengan menutup pembelajaran. Lalu yang kedua ada keterampilan menjelaskan. Nah, di sini seorang praktikan dituntut untuk mampu menjelaskan dengan baik dan benar. Lalu ketiga ada keterampilan bertanya. Nah, hampir sama juga pada sebelumnya. Lalu yang keempat keterampilan menggunakan variasi. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini supaya siswa ini tidak jenuh atau tidak bosan. Jadi mencari cara bagaimanapun caranya siswa ini supaya tidak jenuh atau mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, yang kelima ada keterampilan memberi penguatan atau memberikan motivasi supaya kualitas pembelajaran siswa dan guru meningkat. Dan keenam ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang ketujuh keterampilan mengelola kelas. Dan yang terakhir keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, di sini praktikan dituntut untuk mengarahkan untuk berkolaborasi sehingga bisa bekerja sama gitu. Yang selanjutnya di sini saya akan mungkin menyampaikan tujuan micro teaching. Nah, di sini ada 2 yaitu tujuan umum. Nah, tujuan umum ini ada menurut Rostiah. Tujuan micro teaching adalah untuk mempersiapkan calon guru menghadapi pekerjaan mengajar sepenuhnya di muka kelas dengan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai guru profesional. Nah, praktikan di sini dituntut untuk belajar, berlatih pengetahuan, juga keterampilan, dan sikap yang harus diterapkan baik sebelum, ketika pelaksanaan, dan sesudah pembelajaran. Lalu yang kedua di sini ada tujuan khusus secara micro teaching memiliki tujuan. Pertama, calon guru harus mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan dirinya sendiri. Yang kedua, calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, calon guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien. Dan yang terakhir, calon guru mampu bertindak profesional. Artinya di sini bahwa guru itu tidak membawa urusan pribadi atau keluarga ke dalam pembelajaran atau ke sekolah. Nah, di sini yang selanjutnya ada skenario micro teaching. Nah, tahap pertama yaitu tahap kognitif. Nah, pada tahap ini diharapkan praktikan sudah memahami dan mendalami secara spesifik konsep dan makna keterampilan dasar mengajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua,
yaitu ada tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini diharapkan praktikan secara nyata mempraktikkan keterampilan dasar mengajar secara berulang dengan harapan jika praktikan sudah berulang kali melakukan praktek, ia akan mengetahui kekurangan sehingga dilakukan perbaikan. Nah, contohnya seperti sudah membuat RPP gitu. Nah, yang terakhir adalah tahap ketiga yaitu tahap balikan atau feedback. Nah, contohnya misalkan saya di sini sebagai yang menyampaikan materi. Nah, teman-teman ini memberi masukan apa kelebihan dan kekurangan yang saya sampaikan ini gitu. Seperti itu contoh yang nomor 3. Nah, yang selanjutnya adalah implementasi micro teaching dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, teman-teman dapat ketahui, saya akan mungkin memberikan contohnya ya sedikit di sini. Nah, ini adalah contoh RPP yang saya buat. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran micro teaching. Nah, dalam praktek micro teaching juga harus membuat RPP gitu. Nah, dapat diketahui materi pelajaran bahasa Indonesia, materi pokoknya teks biografi, lalu submaterinya mengungkapkan kembali keteladanan dan keistimewaan dalam biografi tokoh yang dikagumi berdasarkan pengetahuan dan sumber yang dicari. Nah, untuk ininya juga sama, memuat kompetensi dasar, juga tujuan pembelajaran juga harus dibuat. Kemudian materi pembelajaran, metode, sumber dan media pembelajaran. Nah, juga langkah-langkah dalam kegiatan juga harus ada. Kemudian kegiatan inti, kesimpulan, lalu ada penutup. Nah, artinya micro teaching juga ini juga harus memang dipersiapkan layaknya seperti belajar seperti biasanya, cuman jumlah murid kemudian materinya terbatas. Dan ini juga harus membuat bahan ajar. Nah, ini adalah contoh bahan ajar yang saya buat dalam praktik micro teaching. Menelaah teks biografi, kemudian ada juga ciri-ciri, terus mengungkap kembali keteladanan dalam teks biografi. Ada juga bentuk tugas, baik individu maupun kelompok. Nah, pada prakteknya intinya dalam implementasi micro teaching dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini tentunya juga ada penilaian. Mohon maaf tadi mungkin RPP-nya ya tidak muncul. Nah, ini yang tadi saya sampaikan RPP-nya. Nah, ini ada kompetensi dasar juga, tujuan, materi, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, ada kegiatan inti, lalu ada penutup. Nah, penilaian. Nah, saya pernah mempraktikkan micro teaching dalam guru model. Nah, saya kebetulan menjadi guru modelnya sendiri. Nah, intinya contoh mungkin untuk lebih dipahami seperti kita misalkan nge-Zoom nih 5 orang. Nah, salah satunya menjadi guru model. Nah, proses pembelajarannya pada intinya ada
sebelum pelaksanaan pembelajaran artinya kita harus, menyusun dulu RPP, jadi menyiapkan dulu, setelah itu baru membuat bahan ajar yang akan disampaikan kepada, eee, peserta didik gitu. Nah, setelah itu dalam pelaksanaannya, eee, normal seperti pembelajaran pada umumnya, tetapi waktunya dan materinya lebih disederhanakan, jadi tidak sekompleks atau sebanyak, pada pembelajaran seperti biasanya gitu. Begitu juga pada, pasca pelaksanaan, jadi setelah mau berakhir hampir sama dengan yang pembelajaran pada umumnya. Nah, ini ada contoh jurnal penilaian yang saya lakukan terhadap, eee, peserta didik. Nah, misalkan Anissa Anabella sampai dengan Surya Maulana, misalkan sikap, aktif, jujur, disiplin, santun. Nah, ini ada nilai akhirnya. Jadi, tetapi menilainya setelah proses pelaksanaan gitu. Jadi dapat kita pahami dan kita analisis. Lalu, eee, ini yang lembar penilaian praktik dan uji produk, juga sama, cuma bedanya aspek penilaiannya kreativitas, ketepatan tugas, terus memenuhi ciri-ciri teks biografi, lalu penggunaan bahasa baik dan benar, kita nilai, lalu kita juga, menjumlahkan nilai akhirnya berapa. Nah, ini dapat, dilihat. Nah, seperti itulah mungkin, sedikit gambaran yang saya dapat sampaikan mengenai, micro teaching. Mungkin saya akan sedikit, simpulkan ya bahwa dalam praktek atau implementasi micro teaching ini, layaknya seperti pembelajaran biasa pada umumnya. Hanya saja waktu, lalu jumlah orangnya lebih disederhanakan, jadi tidak sebanyak pembelajaran pada umumnya. Nah, intinya kegiatan micro teaching ini, dengan tujuan supaya bisa melatih baik guru ataupun calon guru sehingga, menjadi guru profesional atau bisa meningkatkan keterampilan kegiatan pembelajaran atau mengajar. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Dari Akang Teteh mungkin, ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan? Teh Siti Rantika ada yang tidak dipahami? Ya, Kang Jalal, saya mau bertanya. Iya. Iya, silakan. Perbedaan sama les privat itu apa, Kang? Oh, perbedaan sama Yang les privat ya. iya, Baik, itu kan sama. iya, Peserta itunya pesertanya sedikit. iya, Apa sih? Siswanya sedikit. iya, Terus jamnya juga sebentar. Gimana, iya, Kang? iya. Baik, mungkin supaya saya tidak lupa ya langsung, dijawab saja ya ya Teh, mohon izin untuk menjawab. Eh, Kalau yang saya pahami, kalau perbedaannya dengan les privat, kalau dalam les privat sebenarnya, itu tergantung dengan, apa, kesepakatan gitu kan, belajarnya mau 1 jam atau kalau saya sebelumnya pertama belum pernah mengikuti apa, les privat juga, cuman pernah, mendengar juga gitu les privat gitu. Soalnya ada kakak kelas juga yang apa, yang melakukan les privat terhadap, peserta didik di sekolah lain gitu. Nah itu kalau tidak salah hampir tidak kurang 1 jaman. Nah itu biasanya kalau dalam les privat, biasanya langsung kepada, proses pembelajaran itu sendiri gitu. Jadi, mungkin, eee, sebenarnya kalau proses pembelajarannya hampir sama,
Cuma kalau dalam micro teaching ini harus apa namanya itu ada RPP yang kita susun, terus ada bahan ajar juga yang kita buat dan waktunya juga maksimal 15 menit. Jadi kita harus sudah sesuaikan gitu. Artinya ini antara sebelum pelaksanaan dan setelah pelaksanaan itu harus memang benar-benar diperhitungkan dan sudah disiapkan. Jadi tidak apa tidak mendadak gitu. Nah, kalau untuk tes privat itu sendiri, kalau yang saya pahami mah teman, karena ada teman, kalau saya sendiri belum pernah juga gitu ya. Eh, jadi bahkan waktunya juga tidak kurang dari 1 jam atau ya tidak kurang dari 1 jam gitu. Jadi langsung pada intinya kalau untuk jumlah siswa mungkin bisa sama, kalau untuk waktu mungkin kalau les privat lebih banyak kalau yang saya pahami begitu. Bagaimana Teh? Atau bagaimana menurut Teteh kalau les privat? Sama kayak tadi kayak Jalal kayak gitu, emang waktunya memang sejam. Iya. Ya, ya seperti Iya. itu yang saya pahami gitu mengenai les kalau les privat gitu. Eh, Gimana teman-teman yang lain ada yang belum dipahami? Kang Peri ada yang ditanyakan, Kang Maulana? Teh Siti ada yang ditanyakan lagi? Sementara tidak ada. Terima kasih Kang Jalal. Iya siap. Ada kalau itu ada chat dari saya udah terkirim tuh. Ada tidak? Ada. Oh iya. Ya, mohon izin juga sedikit menginformasikan bahwa ini kan saya yang menyampaikan, jadi Akang Teteh mohon izin untuk memberikan penilaian masukan yang apa di saya di Google Drive ini gitu. Mohon izin untuk diisi waktunya sampai malam. Baiklah teman-teman, karena waktu Zoom-nya juga tinggal sebentar lagi. Jadi mohon izin saya untuk menutup pembelajaran ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah berkenan dan bersedia hadir untuk membantu saya melaksanakan tugas ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf juga jangan lupa yang saya barusan kirim di chat mohon izin untuk diisi. Waktunya boleh sampai malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit banyaknya yang saya sampaikan ini bisa menambah pengalaman dan juga ilmu yang bermanfaat baik untuk diri maupun untuk orang lain dan tentunya kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses dan bahagia dan berbakti juga kepada orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh. Semuanya terima kasih Kang Ferry Setiawan, Kang Maulana Hasan, Teh Fuah. Terima kasih banyak. Ya mohon izin untuk ini ya di live, soalnya kan direkam. Terima kasih. Nanti saya akan kirimkan untuk ininya
ke grup, mohon izin untuk diisi juga. Silakan.